Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi an'amana ni'matal iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu besar karunia-Nya kepada kita semuanya sebagai hambanya. Kita bisa sehat walafiat, apalagi bersama dengan keluarga sehat-sehat, baik-baik. Kalaupun ada di antara kita yang lagi sedikit ada gangguan, tapi minimal keimanan kita kepada Allah itu sudah kita syukuri sebagai karunia-Nya Allah. Insyaallah. Salawat dan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, kehidupan manusia itu ibaratnya itu otomatis Allah hidupkan kita. Tapi akan ada pertanggungjawaban dalam hidup ini. Sebab hidup pasti berakhir. Maka muqaddimah seperti ini harus ada wawasan dalam mengarungi kehidupan ini. Itulah sebabnya bagaimana kehidupan manusia punya nilai atau punya nilai tambah, maka dia harus menjalani aturan-aturan bahasa agama, syariat-syariat Allah. Syariat Allah ada, harus ada yang menjelaskan. Jadi tentulah kita sangat terbatas dilahirkan ke alam raya ini untuk langsung mengerti titah Allah, firman-firman Allah itu. Nah, awalnya agama difahamkan oleh Allah kepada seluruh hambanya itu lewat Rasul-Rasul. Kita umat Islam diperintahkan agar bisa mentaati Allah lewat contoh perilaku real dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dasarnya dalam Al-Quran pada surat Al-Ahzab Allah berfirman, Laqad kana lakum, sungguh telah ada pada kalian, jadi pada kita semuanya, fi Rasulillahi, pada diri Rasul Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun, contoh, ikutan, patron, atau ibaratnya jalan, petunjuk jalan, fi Rasulillahi, pada Rasul Allah, uswatun hasanah, teladan yang baik, ikutan yang baik, yang kalau itu kamu ikuti, maka kamu akan selamat. Kenapa jaminan selamatnya? Karena taat atau meneladani, kalau istilah tema kita pada pagi hari ini, meneladani kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah keimanan. Jadi dia bukti keimanan, maka tidak akan ada, atau kalau ada tidak sejalan dengan ini, dia merasa beriman, deklarasi beriman, tapi tidak mengikuti pola kehidupan Rasul, berarti tidak dikategorikan beriman yang sebenarnya. Karena dia tidak cinta Allah. Allah tegaskan, Qul, katakan, in kuntum, jika kalian tuhibbunallaha, benar cinta kepada Tuhanmu, kepada penciptamu, kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah, teladanilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Liman kana, bagi orang yang mengharapkan, yarjullaha, mengharap rahmat Allah. Jadi kalau kita mengharapkan rahmat Allah dalam segala aspek kehidupan kita, sederhana, aplikasikan, tapi lebih awal pelajari dulu bagaimana sesungguhnya sejarah atau hadis-hadis menceritakan kepada kita kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu kita pelajari, kita buka lembaran sejarahnya bahwa faktanya Rasul kehidupannya seperti ini, lalu kita ikuti, Anda mencintai Allah, mengikuti Rasulullah, itu bukti cinta kepada Allah, itu alamat taat kepada Allah. Itu bukti yang kuat kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini urgensinya meneladani kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagian daripada keimanan kita. Kalau dibawa ke kehidupan kekinian kita ya, kepada remaja. Sebab fitrah itu anak-anak dari lahir melihat pola-pola kehidupan yang berwarna-warni di masyarakat, dinamis itu, anak-anak kita, remaja kita pasti mau berbuat seperti apa yang dia cinta di pikirannya itu, di benaknya itu. Nah, dia cinta kepada apa yang tren di zamannya. Ada pop kadangkala, kalau era-era dulu dangdutan. Tidak salah, itu fitrawi. Tapi yang menjadi urgen bagi kita adalah bagaimana menyampaikan kepada generasi kita, tentu juga dari kita lebih awal dulu, bahwa itu ada sosok yang kamu tidak hanya gembira, terhibur di dunia kalau itu yang kami jadikan teladan. Kalau mengikuti itu, maaf, artis-artis sekarang kan luar biasa ya, sudah banyak yang hijrah-hijrah, teladan yang baik. Tidak terlalu banyak lagi yang mengambil sensasi dengan hal-hal seronok gitu. Kira-kira gitu. Maaf ini kalau ini dijadikan ilustrasi. Gandrung kepada yang itu boleh, tapi belum tentu sangat menyelamatkan kehidupan akhirat kita. Maka tugas orang tua, tugas para pendidik di masyarakat, ada sosok yang kalau kamu jadikan patron, jadikan teladan, kamu selamat di dunia, dan insya Allah hidupmu akan berkualitas. Sayangnya sudah wafat ini nabinya, maka tugas kita membukakan lembaran-lembaran sejarah. Di mana sejarahnya? Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai amanah bagi kita yang mulai belajar agama, apalagi kalau ada di antara kita yang sudah cukup pahaman keagamannya, buka itu lembaran sejarah kepada anak-anak kita sehingga bisa punya bayangan, punya keyakinan, ada cerita indah, ada cerita baik, ada cerita berkualitas, ada fakta yang tertulis dalam sejarah. Dan itu adalah Rasulullah SAW yang memperbaiki peradaban manusia. Maka meneladani kehidupan Rasulullah SAW tentu sangat banyak aspeknya. Banyak hal yang bisa kita teladani dari Rasulullah SAW. Leluasa kita mengambil contoh ya. Tapi yang saya mau ambil jadikan ilustrasi pertama adalah kehidupan Rasul itu kan dia siddiq, jujur ya. Bagaimana aktualnya kehidupan kejujuran ini. Ada fatonah, kecerdasan. Ada tabligh. Tabligh itu menyampaikan. Respon terhadap informasi itu sangat baik. Nah, salah satu di antaranya ini, keterbukaan ini, itu Rasul diceritakan bahwa kalau menyinggung masalah agamanya Rasulullah, akidahnya Rasulullah, itu hampir tidak ada kompromi. Tapi kalau menyangkut kepada pribadi Rasulullah SAW, namanya, pokoknya kalau sedikit menyangkut kepribadian, dia terlalu
bisa menerima kritikan-kritikan. Saya mau angkat satu sejarah. Terlalu maklum bagi kita pemirsa sekalian, perjanjian Hudaybiyah ini sangat bersejarah. Sebuah kota yang menjadi perjanjian antara Quraisy dengan Rasulullah SAW yang memimpin sendiri. Quraisy itu dipimpin oleh Suhail. Jadi tokoh Rasulullah diikuti oleh Ali bin Abi Thalib, bahkan menjadi penulis dari perjanjian Hudaybiyah. Kaum Quraisy diwakili oleh Suhail. Perjanjian itu banyak poinnya. Salah satunya adalah bahwa kalau orang mau ke Makkah, sebaliknya mau ke Madinah, ada aturan-aturan, dan yang menjadi inti adalah gencatan senjata. Bahwa 10 tahun tidak boleh ada saling perang, karena kaum kafir Quraisy dulu itu sedikit-sedikit perang kelompok lagi. Dulu, sebelum Al-Quran mereka menjadi rahmat bagi mereka. Nah, pada saat mau ditulis perjanjian ini, anak, saya mau ungkap sejarahnya, ceritanya dengan baik. Pada saat mau ditulis perjanjian, Ali didiktekan oleh Rasulullah dan disaksikan oleh Suhail, pemimpin Quraisy ini. Ali sudah mau tulis, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mau ditulis muqaddimah itu sebagai Bismillahirrahmanirrahim. Suhail protes. Ini kalau Bismillahirrahmanirrahim, ini hanya simbol umat Islam. Seakan-akan kami tidak masuk Quraisy ini. Maka Rasul bertanya, apa tawarannya Pak Suhail? Maka Suhail berkata, yang kami mau agak mirip sebenarnya, tapi wawasan Rasulullah faham. Yang sudah populer saat itu, karena mereka juga bertuhan, kaum kafir Quraisy juga, bukan Bismillahirrahmanirrahim, tapi Bismillahi Allahumma. Jadi konsep Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim, Suhail protes, langsung Bismillahi Allahumma. Ini bukti bahwa kaum Quraisy itu walaupun menyembah berhala, tapi konsepnya sudah Tuhan. Kan arti Bismillah dengan nama Allah, Allahumma ya Allah. Tetap menyebut Allah. Walaupun belum Ar-Rahmanir-Rahim. Itu poin pertamanya. Rasul terima bagaimana kompromi seperti ini, moderat seperti ini. Bagian akhir, ini yang saya mau ambil lagi endingnya. Ali bin Abi Thalib mau menulis bahwa hadza min aqdi Rasul Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inilah perjanjian yang telah disepakati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suhail protes lagi. Saya tidak terima kalau ini naskah penutupnya perjanjian kita. Rasul bertanya, walaupun Ali sedikit minta izin memberikan kode kepada Nabi, wah kurang ajar ini Suhail, wahai Nabi, saya lawan saja. Ali itu kan anak muda yang sangat semangat kalau atas nama agama. Macet dia menulis. Mendengar protes seperti ini, wah apa jipaannya yang mau ditulis kalau bahasa anak muda kita. Suhail menawarkan kepada Rasulullah, ganti hadza min aqdi Muhammad ibni Abdillah. Jadi konsep awalnya tadi, hadza min aqdi Muhammadin Rasulillah. Ini yang disepakati oleh Muhammad, Rasulnya Allah. Suhail menawarkan, karena dia protes, menjadi naskahnya hadza min aqdi Muhammad, Muhammad disebut. Ibni Abdillah, anaknya Abdullah. Ali marah karena menyebut kata Abdullah, anak Abdullah, mengganti Rasulullah, itu kan seakan-akan tidak mengakui. Umat Islam juga menjadi mengikuti fakta perjanjian ini, tidak mengakui bahwa Muhammad Rasul Allah. Tapi Nabi menegaskan, jangan Ali, terima. Perjanjian ini tidak masalah. Apa artinya pemirsa sekalian? Rasul memberikan teladan dalam kehidupan kita bahwa kalau yang berkenaan dengan akidah tentu tanpa kompromi, itu tegak lurus, akidah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hal yang berkenaan dengan penyebutan dirinya, apalagi kalau masih ada seiris di dalamnya dan itu fakta, kan faktanya Muhammad ibni Abdillah diterima oleh Rasulullah. Rasul memberikan keteladanan yang baik bagi kita bahwa ini pada hal-hal yang kita
pertahankan itu, akidahnya harus, diri kita bolehlah ditoleransi. Beda dengan kita kan? Apa kalau kita? Kadangkala kita sangat kompromi dalam hal akidah, dalam hal-hal prinsip. Bahkan boleh jadi hilang akidah itu. Tapi yang tidak boleh adalah gengsi. Ini yang harus dilihat betul bagaimana salah satu keteladanan dari Rasulullah Muhammad SAW, toleran dalam hal-hal yang mengarah kepada pribadi. Apalagi yang bisa kita contohkan? Era kekinian kan kita masuk kepada era kebebasan. Orang bilang eranya liberal. Liberal itu kan agama mudah ditafsirkan. Ditafsir-tafsirkan oleh sembarang orang. Kadangkala kita kebablasan. Yang saya maksud kebablasan itu, memang agama memberikan keleluasaan, kemudahan bagi kita. Tentu, ajaran inti agama ini adalah yusrun. Memudahkan, jangan dipersulit. Akan tetapi, jangan kebablasan. Ikuti tata tertib agama, siapa-siapa yang bisa menafsirkan agama ini, agar makna agama tidak sembarang oleh orang yang tidak belajar agama secara tertib pun. Tidak belajar nahwu Arab, tidak belajar tafsir, tafsir dan usul fiqhi, hanya membaca, mudah mengekspresikan agama, ini tentulah belum pas. Bagaimana contoh Rasulullah yang pas, kita akan lihat setelah jeda berikut. Pemirsa sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya katakan tadi ya, kita bersyukur era ini era yang memudahkan, termasuk dalam menerima pelajaran-pelajaran agama. Mohon izin, kemudahan kita mendapatkan teks-teks keagamaan, baik Al-Qur'annya maupun hadisnya, lalu kita langsung memahami seperti itu, ini kurang bijak kalau seperti ini. Saya tidak katakan salah, karena sangat boleh jadi ada gap yang jelas, memahami agama, memahami sunnah Rasul, kalau kita tidak lihat, buka secara tentu lebih teliti lagi. Yang bisa kita ambil contoh ya, kehidupan dari Rasulullah SAW itu, misalnya, maaf ini, memaknai tentang sunnah Rasul itu, misalnya poligami ya. Izin kalau ini yang saya jadikan ilustrasi bagian dari menghibur kita. Kita tidak boleh salah menafsirkan hal ini. Bahwa Rasulullah itu bisa selain karena dispensasi dari Allah, juga memang harus ada inti yang kita lihat. Apa inti dari poligaminya Rasulullah? Ini bagian dari sunnah Rasulullah. Kita jangan hanya sunnah Rasul, nggak boleh kelatahan begitu. Kita ada yang saya mau cerita, seluruh istri Nabi. Jadi seluruh istri Nabi itu semua merasa bahwa dialah yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Jadi ini kenapa saya ungkap ini? Maknanya adalah bagaimana kualitas menjadi pemimpin itu dalam rumah tangga Rasulullah, dalam memberikan tanggung jawab kepada keluarganya, bagaimana memberikan nafkah, bagaimana bercanda dalam rumah tangga, itu sampai-sampai istri-istrinya merasa bangga. Dia bilang, wah saya istimewa, saya dicandai oleh Rasulullah, boleh jadi yang lain tidak. Kira-kira begitu. Apa yang bisa kita buka sejarah seperti ini? Maksud saya, jangan kita mengikuti yang satu ini, poligami misalnya, tanpa punya kekuatan, tanpa punya keyakinan bahwa tanggung jawab keluarga itu seperti ini. Sehingga kualitas perhatian, kualitas mendidik dari Rasul itu dirasakan seperti rata-rata istrinya berkata, sayalah yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW.
Itulah sebabnya Nabi karena kualitas atau kekuatan keimanan yang dia miliki, sehingga di antara kehidupan Nabi itu sehingga bisa berkata seperti ini. Baiti jannati. Rumah tanggaku ibarat surga bagiku. Tentu bukan hanya faktor biologisnya, bukan. Tentu bukan di situ. Tetapi dia rasakan suasana tercipta keagamaan di dalamnya. Tidak hanya menambah dan menambah karena mampu secara ekonomi semata, bukan. Jadi yang Rasulullah SAW teladankan kepada kita sampai kepada yang agak, sebenarnya saya sadar ini sensitif kalau ini yang diangkat, tapi harus ada ada batasan, ada keyakinan kualitas kita di sana. Apalagi yang bisa kita contohkan dalam hal Rasul kan tadi tabligh, terbuka, menyampaikan. Rasul itu punya standar kejujuran. Jadi tablighnya Rasulullah itu diawasi oleh yang namanya siddiq tadi. Maknanya pada konteks kita kekinian adalah dalam menyampaikan sesuatu harus diri kita lebih dahulu menjamin bahwa informasi yang kita sampaikan itu sungguh benar adanya. Sungguh bermanfaat adanya. Ada salah satu contoh. Gurauan Rasulullah SAW yang boleh jadi tidak seberkualitas itu kehidupan kita saat ini. Suatu hari Nabi SAW ketemu dengan seorang kakek. Saya ya akan masuk surga ya Rasulullah. Karena orang tua ini, kakek ini merasa baik ibadahnya, mengikuti yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga Rasul berkata, dia tatap wajah sang kakek, lalu dia berkata, kakek, nenek tidak masuk surga, kakek-kakek. Cara seperti ini, bergurauan seperti ini, lalu dia jelaskan bahwa yang dimaksud di sini kakek, karena agak sakit hati sang kakek tadi, ya sia-sia dong saya ibadah. Maka Rasul mengatakan hal yang sangat benar, bahwa tidak akan ada kakek-kakek, biar kakek-kakek dunia rentah pun di dunia, kalau dia taat kepada Allah dan masuk surga, di sana semua umur 25 sampai 40 tahun di surga itu nanti. Benar. Apa konteksnya ke kita? Bahwa boleh menyampaikan informasi, boleh juga nuansanya candaan, tapi candaan yang sangat fakta dan benar. Kita tidak boleh menyampaikan candaan yang bohong, kita tidak boleh menyampaikan candaan yang rendah, yang tidak ada faktanya. Ini butuh keterampilan tentu. Itulah sebabnya kita butuh bagaimana mengungkap sejarah, teladan kehidupan Rasulullah SAW. Terbatas pemirsa sekalian, satu catatan bahwa ingin menata kehidupan kita hari ini dalam segala aspek dan profesi masing-masing, buka-bukalah, luangkanlah waktu, membuka sejarah-sejarah mulia dari Rasulullah SAW. Insya Allah selamat. Sekian dan demikian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.